Halo guys, selamat datang di Dungeon Break. Break sejenak, longgarkan sabuk, copot celana. Saatnya kita menikmati cerita manhwa. Gas. Wanita yang dimaksud Ayen juga sempat memasuki area hutan ini. Sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, setelah Bijir melawan Madam Aiglek, dengan sedikit merasa bersalah, Ayen bilang bahwa wanita itu bersama dengan sebuah regu pencari datang untuk menginvestigasi hutan ini. Ayen merasa dia sedang mencari jejak-jejak Bijir. Ayen juga tahu betul wanita yang terus mencari Bijir ini. Dengan wajah yang sangat cemas, dia bertanya apa setelah mengetahui hal ini, Bijir akan pergi bersamanya. Ayen khawatir setelah Bijir mendengarkan hal ini, dia akan membencinya karena telah menyembunyikannya dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Ayen bingung apa yang harus dia lakukan. Setelah Bijir mengetahui hal ini, dia akan pergi. Ayen berpikir mungkinkah dia harus menghentikan Bijir secara paksa dengan peraturan suku, dan apa cara itu bisa berhasil. Lalu setelah Bijir memikirkannya sejenak, ternyata jawaban Bijir malah di luar dugaan Ayen. Bijir memutuskan untuk tidak akan kembali dan akan terus menetap di suku Balak. Saat itu pun seakan Ayen tidak percaya dengan keputusan Bijir tersebut. Lalu dia bertanya lagi, apakah Bijir yakin tetap tinggal di desa ini dengan suku Balak? Dan jawaban Bijir memang iya, dia akan tetap di sini dan tidak akan kembali ke Kaisaran. Mendengar itu, Ayen terlihat sangat bahagia. Orang yang sangat dia cintai memilih untuk tetap bersamanya. Kekhawatiran Bijir soal orang kekaisaran yang tahu bahwa Bijir masih hidup ternyata tidak demikian. Namun Bijir berencana harus kembali ke Kaisaran setelah dia bisa menyembunyikan kekuatannya secara sempurna. Tentunya menyembunyikan kekuatan itu dari Hugo tanpa ketahuan. Bijir mengira wanita yang dibicarakan Ayen tadi adalah Camus Morgul. Tapi kenapa Camus ini terus mencarinya? Apa dia melakukan ini hanya untuk diplomasi belaka? Melihat bahwa klan Baskerville mengizinkan grup pencari dari klan Morgul untuk memasuki hutan ini, bisa dipastikan bahwa aliansi mereka masih kuat. Tapi apa mungkin kedua klan itu memperdalam hubungan mereka melalui kematian Bijir? Bijir juga berencana untuk memeriksa kondisi luar hutan ini nanti. Tiba-tiba saat itu dari arah tepi sungai muncul sesuatu. Hal itu membuat mereka berdua juga sedikit terkejut. Sebuah ikan berukuran raksasa tanpa sebab yang tidak jelas melemparkan tubuhnya ke tanah. Mereka berdua juga segera mendekati ikan itu untuk memeriksanya, dan ternyata ikan itu adalah seekor lungfish. Dan setelah melemparkan tubuhnya ke tanah, ikan itu mengeluarkan cairan dari mulutnya lalu langsung mati. Melihat dia lompat keluar dari sungai begini, Ayen tahu bahwa itu menandakan musim hujan akan datang sebentar lagi. Jika dilihat dari ukurannya, musim hujan tahun ini akan berlangsung cukup lama. Setelah memperhatikan ikan lungfish, Bijir menyadari ada hal yang janggal dari ikan itu. Dia melihat sebuah tombak keluar dari tubuh lungfish itu. Lalu Bijir pun membelah tubuh ikan itu untuk memeriksanya. Mereka berdua sedikit kaget. Ternyata setelah dibelah, di dalam tubuh ikan itu terdapat jasad manusia. Menurut Ayen, jika dilihat dari bajunya, mayat ini adalah bajingan suku Lokoko. Itu bisa dilihat dari cara dia menusuk ikan ini dengan menggunakan panah dan adanya tanda-tanda perlawanan. Dan sepertinya dia juga sangat terkejut setelah dimakan oleh ikan ini. Tapi jika dilihat dari karakter ikan lungfish, menurut Ayen ini sedikit aneh. Faktanya
Lungfish adalah ikan bodoh yang memakan bangkai. Tapi kenapa lungfish ini menyerang orang hidup? Bijir berpendapat, mungkin kondisi orang ini saat itu sangat lemah. Jadi ikan lungfish mengira bahwa orang ini adalah bangkai. Bijir curiga, kenapa orang selemah itu pergi berburu? Apa mungkin kalau kondisi suku mereka sekarang memang seburuk itu? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di dalam hutan ini. Bijir dan Ayen pun pergi untuk memeriksanya. Mereka berdua tiba di wilayah suku Lokoko saat menjelang sore hari. Dan kini setelah melihat keadaan suku tersebut, Bijir dan Ayen sangat terkejut. Penghuni suku Lokoko yang mereka lihat sekarang dalam keadaan tidak bernyawa. Pemandangan ini sangat mengerikan, dan semua prajurit suku Lokoko kini telah mati. Lalu Bijir bergegas untuk memeriksanya. Dia melihat pada mayat suku Lokoko ada tanda-tanda diare dan muntah-muntah, ditambah dengan bintik-bintik merah yang ada pada tubuh mereka. Waktu mereka makan sekarang juga sudah lewat, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda perapian dari suku Lokoko. Kini malam pun semakin mencekam, dan suku ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan mereka. Apa tidak ada seorang pun yang masih hidup? Bijir dan Ayen terus memeriksa tempat itu. Memang benar, tempat ini sangat aneh. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tempat ini sudah lama tak terurus. Itu bisa dilihat karena banyaknya tanaman liar yang tidak dicabut di tempat ini. Tapi apa mungkin sebagian dari suku Lokoko pindah ke tempat lain? Di saat Ayen memeriksa salah satu tenda di suku itu, tiba-tiba banyak sekali lalat yang keluar dari sana. Setelah diperiksa, ternyata juga ada mayat di dalam tenda itu. Di samping itu, Bijir juga menemukan lagi mayat suku Lokoko di sisi lain. Mayat-mayat di suku ini serta bintik-bintik merah. Setelah Bijir mengingat lagi, sebelum dia regresi, ada sebuah penyakit epidemi yang menyebar di hutan belantara ini sekarang. Epidemi itu juga disebut dengan Red Death, sebuah penyakit menular tingkat pertama yang hampir menghabisi semua barbarian dan spesies lainnya. Bintik-bintik merah bermunculan di tubuh seseorang bersama dengan muntah-muntah dan diare, dan karena rasa sakit yang ditimbulkan dari penyakit itu, mereka menjadi lemah lalu mati perlahan-lahan. Infeksi penyakit itu menyebar terlalu cepat sampai-sampai daerah di luar kekaisaran ikut terkena dampaknya juga. Ayen yang saat itu mengira wabah itu sebagai kutukan, dia sangat panik lalu mengajak Bijir untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Bijir bilang untuk tetap tenang, ini hanyalah penyakit menular saja. Jika Ayen setakut itu, Bijir menyuruhnya untuk balik saja duluan. Ayen khawatir bagaimana jika Bijir tiba-tiba mati karena penyakit ini. Bijir bilang, ya aku bakal mati. Ayen pun langsung kesal. Memangnya siapa yang mengizinkan Bijir mati duluan seperti itu? Bijir berpendapat, melihat dari jumlah mayatnya, sepertinya masih ada orang suku Lokoko yang tersisa. Mereka mungkin pindah ke tempat lain dan meninggalkan orang yang sakit dan mati di tempat ini. Saat itu, tiba-tiba dari arah belakang Ayen, dia merasakan sesuatu. Dan saking terkejutnya, Ayen langsung berteriak. Lalu Bijir menghampirinya. Kenapa Ayen sampai sepanik itu? Memangnya apa yang dia lihat? Dia pun langsung menunjukkan sesuatu pada Bijir dengan tubuh yang gemetar. Ternyata ada seorang gadis kecil yang terlihat berdiri di antara perumahan suku Lokoko. Ayen saat itu langsung menyebut anak itu sebagai anak yang telah terkutuk. Ayen langsung memaksa Bijir untuk segera lari dari tempat ini. Tiba-tiba Ayen juga mengalami kram di kakinya. Melihat itu, Bijir langsung memeriksa gadis kecil itu. Kalau dilihat dari penampilannya, menurut Bijir
dia bukan dari suku Lokoko. Gadis ini mungkin usianya sekarang sekitar 5 tahun, dan dia ini kelihatannya sedang meratapi kematian seseorang. Itu terlihat dari sebuah makam yang berada tepat di sisi gadis kecil ini. Pichir pun langsung bertanya padanya, "Siapa kau?" Gadis kecil itu menjawab 3 kata, "Budak, Lokoko, dan pembantu dapur." Mendengar itu, menurut Pichir, apa mungkin gadis kecil ini adalah budak suku Lokoko? Lalu Pichir menanyakan namanya. Dia menjawab Pomerian. Menurut Pichir, nama ini seperti nama kekaisaran. Apa mungkin dia ini anak kekaisaran yang telah diculik suku Lokoko? Gadis kecil itu juga memberitahukan nama panjangnya, yaitu La Baskerville. Sontak mendengar itu, Pichir sangat terkejut, yang mana La Baskerville merupakan keturunan asli dari klan Baskerville, berbeda dari Pichir yang merupakan keturunan haram dari keluarga klan Baskerville. Saking terkejutnya, Pichir masih belum mempercayai yang dikatakan gadis kecil ini. Lalu Pichir menanyakan ulang namanya sambil menunjuk ke arah tubuhnya sendiri. Gadis kecil itu berkata lagi bahwa dia bernama Pomerian La Baskerville.